Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Luar biasa. Baik, alhamdulillah alamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat bisa bertemu dengan teman-teman kita sejawat, dan terima kasih juga kita bisa berkumpul di sini untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan senantiasa apa yang akan kita lakukan hari ini diberikan keberkahan dan kebermanfaatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang taat pada ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, semangat? Masih semangat? Iya, coba kalau semangat. Kemarin kita sudah gasing-gasing. Nah, kita terapkan di kegiatan hari ini supaya lebih semangat, bawa gasingnya ke sini, jadi wah tambah hebat lagi di hari ini. Baik, supaya tidak lupa juga. Baik, pengen tepuk semangat cowboy bisa. Baik, tepuk semangat cowboy. Semangat, 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 semangat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ihab, Bapak Ihab kebetulan tidak hadir sekarang, tapi tidak apa-apa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu telah bisa hadir pada kesempatan kali ini. Alangkah baiknya sebelum kita mulai kegiatannya, kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan Al-Fatihah di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Baik, selesai. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil pemahaman saya terkait yang telah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Ya, sekali lagi perkenalkan, tentunya Bapak Ibu sudah tahu nama saya. Saya Feby Nuradiansyah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Saripin, Kota Tasikmalaya. Mohon doanya, dukungannya dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya bisa mengikutinya dengan baik dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi semuanya, terutama lingkungan sekolah saya yaitu SDN Saripin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga Bapak Ibu ya, silakan masih ada kesempatan di angkatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikutinya dan bisa menggali-gali ilmu, wawasan dan pengalamannya. Ya. Tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, mari kita masuk saja ke materinya. Sebelum masuk ke budaya positif itu apa, saya ingin merefleksikan diri bersama Bapak Ibu. Sebenarnya bagaimana sih sekolah impian menurut Bapak Ibu? Nah, itu. Ayo, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Seperti apa sih sekolah impian Bapak Ibu terkait tentang peserta didiknya mungkin, kemudian berinteraksinya antara guru dan siswa dan lain sebagainya. Maka ada yang mau berpendapat Bapak Ibu, kita refleksikan selama ini kan yakin Bapak Ibu sudah lama mengajar juga. Selama ini mengajar ini seperti apa sih keinginan? Tentunya seorang guru harus punya visi terhadap peserta. Wah. Silakan Bapak Ibu, salah satu orang dari siapa boleh? Enggak? Ingin tahu pendapatnya? Contohnya saya sekolah impian saya tentunya memiliki peserta didik yang mempunyai karakter religi yang baik, misalnya sekolah impian. Kemudian interaksi antara guru dan siswanya saling positif, menguatkan, gitu kan, pembelajaran yang menarik dan menyenangkan juga. Nah itu kan salah satu sekolah impian kita ya. Salah satu menurut Bapak Ibu bagaimana nih? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Sekarang sudah jadi sekolah impian SD Saripin ini, insya Allah ya. Begitu. Ada yang mau berpendapat? Apakah sama dengan saya? Setidaknya ada kebiasaan baik.
ada pembiasaan baik yang memang terus diintensifkan, dikontinukan. Berkelanjutan mungkin. Tidak hanya memang pembiasaan baik itu di 1 tahun itu saja, tapi justru mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya juga tetap ada gitu, pembiasaan. Entah itu pembiasaan baiknya apa gitu kan. Yang penting ada pembiasaan baik yang terus kontinu. Iya, tentunya ada nilai-nilai Ya, kebajikan di sana ya. kayak misalkan kebiasaan duha gitu kan. Ya, misalkan yang mudah-mudahan pembiasaan baik itu tidak hanya memang ada diaplikasikan di kelas 5 saja, tapi mudah-mudahan justru kebiasaan baik itu sekarang sempat ada, mudah-mudahan nanti mungkin mengikuti. Saya berpikir gini, karena memang mungkin terbentur dengan ruangan. Betul. Dengan ruangan, fasilitas. Jadi mungkin guru-guru juga berpikir tidak mungkin memadai seluruh anak gitu. Tapi mungkin bisa disiasati dengan apa lagi. Iya. Kalaupun misalkan memang pembiasaan duha tidak, yang terpenting ada satu ciri khas di level berapa yang punya kebiasaan baik. Misalkan Pak Pegi yang ada di kelas 4 tidak hanya duha, tapi justru kebiasaan baik itu juga nambah Pak Pegi di kelas 4 lah, bukan lebih saja di kelas 4 anak-anak saya lihat udah ada yang bawa misi, itu jadi kebiasaan baik juga untuk meminimalisir sampah gitu Pak. Mudah-mudahan ke kelas-kelas yang lain pun termasuk saya kelas 5 sama Desi juga bisa ada gitu, tertular lah. Siap. Berarti sekolah impian ini adalah adanya pembiasaan baik ya, yang menumbuh kembangkan karakter anak ya. Begitu. Baik, terima kasih Pak Yosef. Dapat apa? Dari yang lainnya ada apa sama pendapat? Sepakat. Baik, terima kasih. Mengapa saya refleksikan dulu dari sekolah impian? Karena budaya positif ini awalnya dari impian kita, visi-visi kita yang ingin kita wujudkan. Maka dengan adanya visi itu tentunya kita akan berusaha untuk mewujudkannya, dan salah satunya adalah itu budaya-budaya positif. Seperti apa sih dan apa sih sebenarnya makna budaya positif itu? Nah, ini dia. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Apa sih nilai-nilai di sana? Nilai-nilai di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang hubungannya dengan bisa dengan aturan di agama, kemudian norma, dan sekarang mungkin lebih konkretnya itu yang Bapak Ibu tahu adalah tentang profil belajar Pancasila. Nah, itu nilai-nilai dari untuk mewujudkan budaya positif itu. Jadi setidaknya kita harus menanamkan nilai itu untuk terciptanya budaya positif. Begitu Bapak Ibu ya. Itu mengenai arti dari budaya positif. Nah, bagaimana sih untuk mengubah mindset kita untuk berpikir ke budaya positif? Ada yang pertama kali itu tentang paradigma pembelajaran baru. Tapi sebelum ke sana, saya ingin ada tantangan dulu, kita seperti ice breaking. Di sini silakan berpasangan ya. Bapak Ibu silakan berpasangan. Kemudian berpasangan itu adalah nanti siapa pilih yang jadi A atau yang jadi B-nya siapa ya. Kemudian yang A tugasnya menghafalkan salah satu tangan Anda. Kemudian bayangkan bahwa Anda itu dalam tangan itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas rekannya yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan itu. Baik itu bisa dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Silakan berpasangan dulu, nanti giliran. Setiap 30 detik bergiliran ya. Nanti kita diskusikan dengan ada pertanyaan selanjutnya. Baik Bapak Ibu, bisa? Nggak ada teman? Boleh saya bertiga jadi satu orang. Baik, silakan Bapak Ibu. Pokoknya bagaimana caranya agar teman Anda itu membuka kepala tangan. Ya, bayangkan di kepala tangan adalah sesuatu yang berharga, entah itu emas ya. Berharga ya, ada yang berharga. Bisa dimulai.
Dari sekarang silakan Bapak Ibu. Nanti kita mulai. Awas, tidak memaksa dengan diri, menghadir, intimidasi, memarahi, menggoda. Coba 3 detik, apakah bisa membuka kepala tangannya? Baik, sudah. Oke. Apakah terbuka Pak Arif? Terbuka. Baik, oke. Baik, 30 detik cukup, tidak ada yang terbuka kan? Sekarang coba giliran. Nah, giliran. 1, 2, 3, mulai. Baik, ini juga ada yang terbuka kan? Mana ibu sudah kurang? Sudah baik. Nah, biar baik dan pasti terbuka. Baik, oke. Cukup. Sekarang saya ingin tahu, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu, luar biasa. Ya, coba tadi ada yang terbuka katanya, Pak siapa Bu Husni ya? Ibu Kepala, boleh bercerita Ibu? Kenapa Ibu membuka kepala tangannya, padahal itu sangat berharga? Dilakukan oleh Bu Husni sehingga ibu terbuka. Iya, nyicil. Apa sih kalau yang ibu bayangkan tuh apa sih di kepala tangannya sehingga ibu bisa terbuka dengan Bu Husni gitu? Permainannya sih belum ngerti itu Iya, jadi Bapak Ibu di sana tuh ada sesuatu yang berharga. Nanti temennya bagaimana caranya untuk bisa membuka kepala tangan itu? Apakah nanti Ibu bersedia membukanya atau tidak? Dengan berbagai cara. Apakah itu menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan meneror. Kalau saya dulu membukanya, mengapa? Karena saya anggap yang dibuka itu adalah ilmu. Nah, gitu, ilmu untuk disebarkan luas lagi ke teman-teman, maka saya buka lah begitu. Kalau saya gitu dengan teman-teman di sana. Kalau yang nggak kebuka apa tuh alasannya? Ada yang nggak kebuka nggak? Bu Desi kenapa? karena ini di dalamnya sertifikat tanah. Jadi tidak akan diberikan ke Bu Lina. Mau bagaimanapun karena tanpa sertifikat tanah saya tidak akan bisa. Iya. Kalau Pak Yosef terbuka apa? Karena ada webnya. Oke, baik. Nah, baik begitu ya Bapak Ibu, ini adalah yang dimaksud di sini. Nah, ini pertanyaannya. Siapa yang pegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri sendiri, betul sekali. Inilah yang disebut dengan teori kontrol. Dan di paradigma baru ini kita perlu menerapkan teori kontrol ini kepada peserta didik ini, peserta didik kita ya di sekolah. Tidak lagi stimulus respon, ya, memberikan rangsangan kemudian murid menerimanya atau meresponnya begitu. Nah, seperti apa lebih detailnya berikut. Nah, jadi di perubahan pola pikir pada pembelajaran baru ini, yang awalnya stimulus respon itu harus berubah menjadi teori kontrol. Apa sih stimulus respon ini? Adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi tidak boleh lagi memandang siswa itu sama, ya, kebutuhannya sama semuanya. Tapi di teori kontrol ini adalah kebutuhan kita berbeda. Maka
kemarin waktu workshop kemarin kita ada belajar berdiferensiasi ya, dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik begitu, agar mereka tumbuh kembangnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya begitu ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, berubah harus jadi setiap orang memiliki gambaran berbeda ya. Kemudian yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, jangan lagi seperti itu, tapi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi istilahnya memahami perasaan orang lain juga, tidak langsung semuanya harus sama dengan aku gitu. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu tidak lagi, tapi berubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Ya, anak yang tanda kutip mungkin sedikit menyimpang pasti ada tujuannya. Pasti ada kebutuhan yang ingin dipenuhinya ya. Nanti kita lanjut seperti apa sih kebutuhan dasar manusia itu. Kemudian ada orang lain yang bisa mengontrol saya. Tidak lagi seperti itu, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sebenarnya gini, kemudian kita kamu jangan seperti ini. Ya, suatu saat itu memang bisa berubah ya dalam jangka waktu pendek. Nanti muncul lagi pasti kenapa saya harus mengikuti perkataan dari Bapak Ibu guru kita, begitu kan? Pasti ada sepintas di sana. Maka apa sih yang harus kita lakukan? Nah, nanti dilanjutnya ya di materi selanjutnya untuk agar siswa itu bisa mengontrol dirinya, tidak lagi tergantung dari orang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tidak lagi seperti itu, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Yang selanjutnya pemaksaan pada saat bujukan gagal, tidak lagi seperti itu, tapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya diajak diskusi, dialog untuk mencari solusi pilihan yang terbaik. Itu yang diterapkan pada budaya positif. Jadi pola pikir pertama yang harus dipahami dulu dalam budaya positif ini adalah tentang teori kontrol, begitu Bapak Ibu. Nah, tadi sudah sepintas dibahas tentang kebutuhan, dan inilah kebutuhan dasar manusia yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu ada bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ada 5. Apa sih bertahan hidup ini, atau namanya survival, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, kemudian tempat tinggal dan lain sebagainya. Kebutuhan cinta dan kasih sayang itu penerimaan, ya, penerimaan. Kemudian 3, kebutuhan penguasaan, ini pengakuan akan kemampuannya. Yang selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan tentang kebebasan, itu tentang pilihan, ya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, salah satunya mungkin bisa dibahas mengenai kebutuhan cinta kasih sayang. Ada anak yang sering ke depan terus, Pak ini gimana, Bu ini gimana. Nah, itu sebenarnya mereka itu sedang membutuhkan cinta dan kasih sayang. Siapa tahu di rumahnya belum seperti itu dari orang tuanya. Maka sebagai guru kita berkewajiban untuk merangkulnya, memenuhi kebutuhan itu. Begitupun kebutuhan lainnya, bertahan hidup. Ada yang tidur mungkin waktu belajar, tanya kenapa gitu kan, terus diajak dialog lagi, kemudian kenapa sih bisa tidur seperti bagaimana, apakah tidur itu memang baik atau tidak. Jangan sampai kita menceramahinya dalam teori kontrol. Bangun biar dia sendiri yang memecahkan solusi itu, ya. Ajak dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana saja, seperti itu, ya. Itu ada nanti namanya di restitusi, namanya segitiga restitusi di materi selanjutnya. Nah, jadi sebagai guru kita harus mengetahui ini kebutuhan dasar manusia ini, agar nanti siapa tahu di kita ada tersadik, pasti selalu ada lah penyimpangan itu ya Bu, setiap harinya, namanya juga anak-anak, dan kita juga sebenarnya seperti itu, terkadang seperti itu, karena itu memenuhi kebutuhan kita sendiri begitu. Nah, lanjutkan ini dia. Sekarang masuk ke motivasi perilaku manusia. Kan tadi tentang kebutuhan ya.
Coba kita tanyakan dulu ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Contohnya, bagi dong saya meminta pengalamannya kemarin yang waktu workshop tuh IKM. Apa sih motivasi Bapak Ibu? Apakah dari diri sendiri ataukah dari orang lain? Ada yang lain, bullying mungkin boleh. Ya, Gusti, bagaimana Gusti? Minta sedikit pengalamannya. Ibu bisa ngikuti kemarin workshop IKM misalnya, itu dari mana sih? Apakah dari diri sendiri atau dari orang lain? Coba Farid, gimana Farid? Boleh Farid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari Sabtu beberapa minggu ke belakang untuk PJOK memang ada IKM di SD Pahlawan, SD Makassar. Ya, dorongannya saya datang ke sana memang pertama itu karena saya ingin lebih tahu apa itu IKM, implementasi kurikulum mereka IKM ya. Ingin tahu bagaimana cara melakukan IKM itu khususnya di mata pelajaran saya PJOK. Tapi setelah ke sana karena memang masih gelap, gesek bagaimana cara membuat sebuah modul perangkat pembelajaran dalam IKM itu memang susah Abimah. Karena memang selama ini kalau untuk PJOK itu lebih ke praktek Pak. Dan saya perhatikan dari tahun ke tahun dari berwindu-windu perubahan kurikulum kan saya mengalami beberapa kali ternyata aplikasinya itu tunggu lama gitu aja Pak. Terutama olahraga pas kulit jelas atau enggak kan lebih menekankan ke praktek sebenarnya. Wah ternyata kan sebenarnya di olahraga mah jauh sebelumnya memang praktek. Ada gotong royong, ada kemandirian, ada religius dan sebagainya di sana ada. Dan terus juga saya kemarin ketika Anton yang menyampaikan kurang lebih sama. Berapapun di Pancasila ada itu gotong royongnya, ada musyawarahnya, sama saja sama yang sebelumnya. Dan saya juga mempertanyakan kalau kuno dan itu dirubah bahwa ada itu padahal esensinya itu sama. Ada itu apakah karena anggarannya ada dan kegiatan lain kita ganti aja. Jadi saya ekstrim saya bikin kenal betul bahwa capek-capek kawas kertas. Untuk sekarang saya lihat teman-teman yang sudah jadi itu pembelajaran belakang pembelajarannya ngeperiksa CP pembelajaran modul itu bisa banyak Pak, bisa berpuluh-puluh lembar gitu kan untuk PJOK aja. Apalagi untuk yang lain kan kalau kelas ada IPA-nya, ada IPAS, ada apanya, matematik itu. Ya, itu dorongnya seperti saya ingin menelaah sebenarnya. Namun bedanya sih IKM dengan Ayuna sedang sesignifikan apa bedanya itu. Tapi udah sama-sama kita ingin tahu lebih IKM kalau saya. Dari diri sendiri mungkin ya, dari dorongan diri sendiri. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Ayu telah berbagi pengalamannya. Dari ibu-ibunya, ada ibu-ibunya. Apakah kemarin waktu karena ingin dapat sertifikat kan? Atau ingin seperti Pak Ayu seperti itu? Jujur aja. Bagaimana Ibu Nesi? Boleh, mangga. Waktu kemarin saya ikut workshop kurikulum Merdeka, awalnya itu saya kan tidak tahu ya, ternyata guru kelas 5 harus ikut gitu. Berarti pertama mungkin saya ikut karena adanya penugasan ya Pak ya. Berarti pengaruh dari ya itu karena ditugasi. Karena ditugasi kan saya tidak tahu kalau kelas 5 harus ikut. Karena ditugasi ya udah saya ikut. Nah ketika di sana kan saya masih blank tuh tentang kurikulum Merdeka. Ketika ikut selama kegiatan ternyata ya oh seperti ini, jadi bisa membedakan
kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka gitu. Jadi alhamdulillah dapat ilmu. Baik, motivasi tadi dari dorongan luar maupun dalam ada manfaatnya ya Bapak Ibu ya. Iya, dari Ibu Desi tadi dari dorongan luar ada juga manfaatnya. Dari Pak Ari dari dorongan diri tentunya lebih besar manfaatnya. Nah, ini penjelasannya mengenai motivasi perilaku manusia. Menurut dia dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal. Ya. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dan inilah motivasi internal. Nah, inilah yang diharapkan dari budaya positif ya, atau disiplin positif ya, untuk menumbuhkan disiplin positif. Diharapkan untuk peserta didik pun ya, kita ajak untuk dapat menumbuhkan motivasi internalnya ya, dengan cara seperti apa ya, dialog komunikasi dengan mereka, tidak lagi kita menceramahi, kemudian memberikan nasihat yang terlalu berlebihan, tapi ajak mereka untuk membangun sendiri motivasinya ya, begitu. Nilai-nilai yang pasti setiap manusia juga sudah mempunyai nilai-nilai baiknya di keluarganya. Nah, itulah yang harus kita tumbuh kembangkan di sekolah, seperti itu. Motivasi eksternal bagus juga, cuman jangka pendek ya, jangka pendek menurut dia. Nah, yang terbaik itu untuk menumbuhkan budaya positif itu adalah motivasi internal ya, berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakternya. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri. Sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Saya yakin beda rasanya ketika kita ingin dengan dari dorongan dari orang lain, begitu. Nah, disuruh dengan bidang sendiri itu pasti beda, dan manfaatnya akan jauh lebih besar yaitu timbul dari diri sendiri, seperti itu. Nah, begitu tentang motivasi perilaku manusia. Lanjutkan dari tadi dibahas tentang untuk menumbuhkan disiplin positif. Seperti apa disiplin positif ini? Nah, ini disiplin positif adalah menanamkan motivasi internal pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Biasanya ini, waduh, di kelas ya kita yang bisa dikasih mau nanti dikasih permen gitu kan, atau mungkin hadiah dan sebagainya, diiming-imingi gitu kan. Nanti ke depannya ketika tidak ada itu tuh, anak-anak jadi nggak mau. Nah, itulah bahayanya dari motivasi eksternal ya. Maka kita perlu mengurangi yang namanya penghargaan seperti itu, tapi tumbuh kembangkan dengan cara menumbuhkan motivasi internal. Caranya seperti apa? Nah, caranya adalah dengan membuat ini keyakinan kelas bersama, atau sering kita dengar dengan kesepakatan kelas. Nah, iya, keyakinan kelas atau sering kita dengan kesepakatan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat oleh semua guru dan peserta didik, terlepas dari latar belakang agama, suku, dan bahasa. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan harapkan sebenarnya keyakinan sekolah pun kita bisa buat bersama dengan peserta didik, ya, minimal dengan perwakilan kelas, dengan orang tua pun seperti itu. Agar kalau dibuat secara bersama-sama itu lebih ngena biasanya, dan akan lebih diingat terus sama anak-anak, ya. Dan ini saya telah praktekkan di kelas, nanti ada videonya. Nah, yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan dengan cara seperti ini aja. Apa sih peraturan yang kalian tahu sekolah ini? Tuliskan coba. Atau bagaimana sih agar kelas ini nyaman dan aman? Tuliskan semuanya sama anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nanti
guru dan siswa mengulas kembali keyakinan yang telah ditulis. Dan ketiga, guru dan siswa memiliki keyakinan kelas yang penting. Mana sih yang pentingnya nih? Ya, karena keyakinan kelas ini diharapkan tidak banyak. Kalau banyak nanti membuat siswa bingung. Terlalu banyak yang harus diingat. Cukup 3 sampai 5. Nah, dan ubahlah keyakinan kelas ini menjadi kalimat positif. Dan yang kelima, mengecek dan menyepakati kembali dengan keyakinan kelas. Bisa dengan tanda tangan, pecah jari dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh yang saya lakukan di kelas 4. Apakah ada suaranya? Ini saya kasih dulu sticky note-nya. Semuanya dikasih untuk menuliskan peraturan atau keinginan mereka di kelas itu agar nyaman seperti apa. Kemudian ditempel di depan. Nanti setelah ditempel semuanya, semua anak di sana dibahas satu persatu. Karena yakin anak-anak itu ada yang sama pendapatnya. Dan kita gabungkan kelompokkan dengan cara dibuat kembali tulisannya. Kalau ada kata tidak boleh membuang sampah di kelas, ganti dengan kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Tidak membuli temannya, kita ganti dengan saling menghargai. Jadi usahakan tidak ada kata negatif, karena kalau negatif terus itu tertanam dalam diri kita dan akan jadi sugesti buat diri kita juga. Seperti itu. Jadi diharapkan tadi keyakinan atau kalimat-kalimat itu dibentuk ke kalimat-kalimat positif. Itu ada banyak. Saya rangkum menjadi 3, yaitu saling menghargai, tanggung jawab, dan kebersihan. Nilai. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya harapkan gitu kan ya, untuk membangun budaya positif minimal di kelas kita dulu sendiri. Begitu kita buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas dengan diajak komunikasi peserta didiknya ya. Murid-muridnya diajak komunikasi, tidak langsung dari kita gitu, tidak langsung dari kita. Nih ada peraturan kelas, kita sepakati bersama. Tidak seperti itu, tapi tanya ke semuanya. Kelas 1 pun bisa dengan sedikit usaha yang lebih lama tentunya. Karena saya merasakan yakin kekondusifitasannya sangat luar biasa begitu ya. Tidak bisa. Nah, betul, dengan ditanya. Bagaimana? Boleh, Ibu? Kalau kelas 1 gimana caranya membuat kesepakatan supaya orang tua tidak masuk ke kelas? Nah, betul. Memang harus diajak komunikasi orang tuanya. Datang ke kelas gitu. Nah, perlu adanya terus komunikasi berkelanjutan sih Bu. Tentunya itu. Semuanya. Tahun kemarin seperti itu. Itu salah satu bentuk untuk membangun budaya positif di kelas dengan orang tua. Jadi diajak komunikasi sih orang tuanya begitu. Nah, begitu ya. Memang ini juga tidak langsung ya Bapak Ibu, tidak langsung anak-anak itu menerapkan. Ya, saya juga masih terus berusaha terus karena memang keyakinan kelas itu tidak hanya tok di sana. Ada beberapa yang lamanya itu adalah internalisasinya, penanamannya, pelaksanaannya. Makanya kita harus terus mengingatkannya. Tidak bosan-bosan harus diingatkan Bapak Ibu. Makanya saya setelah sholat duha pasti akan saya ingatkan 3 keyakinan kelas saya. Kita yaitu apa saja, saling menghargai, kemudian tanggung jawab, apalagi kebersihan. Terus aja diingetin agar kalimat-kalimat positif itu tertanam di dalam diri siswa. Itu yang saya yakini begitu Bapak Ibu sampai sekarang. Dan ya ada beberapa siswa yang sudah mulai yang tadi contohnya budaya pengurangan sampah plastik 3 orang secara konsisten terus gitu kan.
Yang lainnya memang belum, tapi setidaknya ada beberapa pendidik yang terus konsisten. Seperti itu sih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Tadi juga sedikit redes bangga gitu. Tadi ada anak-anak lagi praktek. Kan bala tuh ada satu orang Nabila nyamukun sadayana. Nah itu kan berarti alhamdulillah setidaknya 1-2 peserta menang lah begitu. Kita tidak bisa memaksakan semuanya langsung Bapak Ibu, tidak akan bisa, tidak akan bisa. Perlu proses yang lama begitu. Makanya budaya positif ini nanti kesimpulannya harus berkolaborasi ya, seperti itu. Nah ini tentang pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya ini tentang pelaksanaan keyakinan kelasnya. Nah begitu. Sholat duha, sholat duhur jamaah, kemudian pengurangan sampah plastik. Begitu. Nah itu yang 3 orang itu Pak. Nah yang paling rendah ada di kelas A, di kelas Pak Arya. Mereka langsung bilang, Pak aku mau tiap hari katanya. Perempuan sih, perempuan. Jadi kan waktu Sabtu 2 minggu kemarin mereka disuruh ditugaskan mengambil, langsung ada yang bilang, Pak cuma mau tiap hari kan kayak gini, boleh, bagus. Nah begitu, itu salah satu pelaksanaan dari keyakinan kelas dari yang tadi telah dibuat bersama-sama seperti itu. Jajan di sini Bu hanya kita anak-anak bawa tempatnya aja, gelas plastik ataupun piring plastik begitu. Lihat jaki juga tadi Pak, beberapa kali sempat lihat jaki seperti yang bentuk jaki kayu. Selalu ada kelihatan Pak ini wadahnya eta. Mistik. Ya, mistik. Berarti kan tapi berarti kan satu sisi iya budaya pembiasaan baik itu udah meninggal lama. Iya, begitu. Kita tidak bisa juga aduh, yang ini belum nih gimana? Tidak apa-apa, biarkan dulu saja. Sedikit demi sedikit ya. Insya Allah dari teman ke teman juga bisa jadi kerangkul. Nah, gitu. Itu yang diyakini oleh kita, perlu diyakini oleh kita ya. Itu melaksanakan pelaksanaan keyakinan kelas. Nah, begitu. Terus Pak Menteri bagaimana nih? Kalau misalkan keyakinan kelas ini ada sedikit penyimpangan, begitu kan ya? Nah, biasanya ketika kita menemui penyimpangan itu, tindak lanjut kita seperti ini. Nah, ada hukuman, konsekuensi. Nah, yang sering kita ini adalah restitusi yang perlu yang saya akan tekankan di restitusi begitu. Hukuman itu apa? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena kita sudah bikin kesepakatan di awalnya. Tapi kalau restitusi merupakan pilihan nantinya. Itulah proses dialog nanti. Kemudian hukuman ini adalah tidak nyaman sebagai Bapak Ibu untuk murid. Ya, anak jadi tidak nyaman, kemudian biasanya suka jadi nangis pada akhirnya, gitu kan ya. Konsekuensi juga sama, tidak nyaman, tapi setidaknya ini ada kesepakatan yang telah tadi kita buat. Kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang begitu. Kemudian korban mendapatkan keadilan betul yang langsung karena dia tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Tapi kalau di sini korban mendapatkan ganti dengan cara terus berdiskusi. Seperti apa sih diskusi tadi dari Pak Wi? Diskusi terus. Nanti ada contohnya. Kemudian perilaku pasif agresif, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, dan kalau yang restitusi adalah masalah terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut kalau hukuman. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan yang restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Itu. Selanjutnya, nah ini. Kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah instruksi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman ini biasanya peraturannya adalah kamu harus. Nah, kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, nanti di ujungnya terima kasih.
Kalau yang restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Yang selanjutnya, kalau hukuman biasanya anak membenci peraturan, pada akhirnya terus melakukan lagi pelanggaran-pelanggaran. Ya. Kemudian kalau ini anak menghormati peraturan, tapi kalau restitusi anak menghormati dirinya dan orang lain. Hukuman bersifat negatif, kalau konsekuensi netral, kalau restitusi positif. Begitu. Kemudian hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti kamu akan seperti ini. Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Ancaman, betul kalau hukuman. Restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya kamu ingin lakukan? Nah, begitu kan. Kalau berdasarkan teorinya, kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi stimulus respon, kalau restitusi teori kontrol, dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba, Bapak Ibu, silakan pahami dulu. Nanti kita akan kuis. Kalau saya inginnya sih ke depan biar gak ngantuk ya, satu orang giliran, boleh? Ya. Ini ada 14 soal nih. Oke. Siap. Sebentar. Kurang agaknya yang baik Ustaz. Catat satu sekali saya pernah melakukan itu. Iya, waktu Terus perbedaan antara resiko dengan konsekuensi. Alhamdulillah. Dan thank you. Ada baik akan terus tinggal di video anak harus belajar untuk mengenal kata resiko. Berarti dari sanksi atau konsekuensi. Betul Ibu, kalau itu resiko hubungannya dengan konsekuensi. Jadi identik artinya. Hampir sama tapi beda. Kaitan beda mana? Efisien maksudnya. Apa beda efek? Efisien. kalau efek Efek itu Tepat efisien tepat guna sih. efisien sama makna. Efisien tepat guna, Bu. Efektif tepat waktu. Dibalik, efisien itu tepat guna. Oh, ya efisien so karena waktu. Efisien itu tepat guna kan? Efektif itu tepat kalau guna. efektif kalau yang tepat, Hah? efektif tepat guna. Tepat guna ya? Kalau efisien Balik. waktu. Oh, balik. Kalau maksimal optimal. Maksimal Optimal itu belum tentu maksimal, tapi maksimal sudah paling tentu. Ukuran optimalnya maksudnya. Kalau misalkan maksimal berarti udah targetan udah. Sesuai Pas Oh, kemampuannya. Nah, lima Jadi konsekuensi ini sekali lagi lebih ke arah dia tuh udah ada nih kesepakatan sebelumnya gitu kan, melakukan yang telah melakukan sanksinya sesuai dengan yang dia perbuat gitu. Kalau hukuman itu biasanya jauh, jadi nanti tidak sesuai dengan yang dia buat. Seperti contohnya adalah dia terlambat malah jadi kebersihan WC. Nah itu hukuman. Jadi gak pas dengan yang sesuai dengan apa yang dilanggarnya. Ya begitu. Tidak ditanya dulu kenapa. Atau gini Bapak Ibu, kalau konsekuensi dia coret-coret nih, coret buku temannya. Nah konsekuensinya adalah harus bertanggung jawab menghapus apa yang dia coret-coret. Nah, itu tidak, kamu udah coret-coret buku, keluar lari di lapangan. Nah itu kan tidak sinkron. Nah gitu. Makanya tadi hukuman itu sifatnya negatif. Kalau konsekuensi netral. Nah restitusi seperti apa itu? Lebih ke arah positif. Dan bagaimana bentuknya nanti kita bahas. Nah mangga Bapak Ibu, kita mulai dari mana dulu nih? Dari siapa dulu? Maka boleh kita pakai apa tuh? Pakai tahu panas lah. Biar ini mah kita bermain game tahu panas ya. Bapak Ibu, tahu panas. Sebentar. Baik, ya kita nanti misalnya kalau dari sini ke kanan aja ya kayak jarum jam, mutarnya ke kanan gitu. Misalkan dari Bu Desi kena sekarang berarti ke Bu Lina, enggaknya ke apa itu? Ya. Siap? Balikin dulu ya Bapak Ibunya ada yang mutar ke dia, jadi capek deh. Balikin deh. Baik, kita mulai tahu panas. Jadi anggap ini adalah tahu. Ya, ini anggap tahu. Kalau panas kan kita
Gitu kan ya. Nah berarti kasih ke teman kita berkembang kembali. Baik, kita mulai ya berarti dari Anda ya Ustaz. Nanti saya akan apa nyanyi, kalau nyanyinya beres berarti berhenti. Ya, 3, 2, 1. Pada hari Minggu berhaya saya dalam istrinya waktu Dari samping batu sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tutik tatik tutik tatik tutik tatik tuh kuda. Berarti musik dulu, musik silakan ke depan. Kita coba dulu. Apa? Hah? ya Jawab kuis. Nah, Papa foto nah ini dia. mencatat 100 kali. silakan Kak Fayun lagi. Nah, aku di sini ya. Nah, saya putar aja deh ininya. Nah, itu hukuman. Iya betul. Ih, kenapa kesana ibu berbuka? Bosan berbuka. Ya, tahu. Ini bos. Busnya rusaknya. Ah, Gaya puasa bos nih. apa busnya? Hukuman. Betul tidak? Salah ibu, itu sanksi. Mencatat sekali di dalam informasi saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah sinkron. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Silakan ditulis. Itu lebih ke itu Bu, yang biru Ya, yang biru itu apa ya? Hijau. Yang hijau. Oh hijau. Ya, ada utapan ya? Iya, Dibaca lagi. Hukuman. ini hukuman. Ya, Iya, betul. Ke Pak Arif. Sekarang Pak Arif. Biru Pak. Sanksi. Sanksi? Iya. Iya. Betul. Pak Yosep. Nah lihat terjemur di lapangan bahasa hukuman. Nah, betul. Ya, jadi nah nanti saya simulkan sendiri. Lanjut ke Bu Desi. Kemudian tidak saya waktunya karena tidak menggunakan sepatu dua itu. Menggunakan sepatu warna hitam. Oh iya. Hukuman ya. Hukuman itu. Hukuman. Nyambung nggak? Bertelanjang kaki. Oh iya, konsekuensi. Konsekuensi. Tidak mendidik, ya hukuman tidak mendidik. Kita bekerja kaki kali ini. Panas. Silakan. Hukuman. 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 Next. Baik, hukuman. Hukuman lah. Hukuman. Hukuman lah. Hukuman. Kan tidak boleh fisik. Next. Itu sanksi. Sanksi. Ya. Oke. Iya. Next. Nomor 10, kehilangan 10 menit jam istirahat. Sanksi. Sanksi karena terlambat atau tidak tanya Selama 10 menit, kehilangan 10 menit jam istirahat. Masih ada Jadi dia tuh nggak ada istirahat 10 menit kehilangan karena terlambat datang. konsekuensi. Pelajaran selama 10 menit. Iya betul. Next. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh grup ikan karena mencederai teman Hukum. saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Ayo, Sanksi. sanksi. Ya, Sanksi. Next.
terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk 13 menit sesudah kelas selesai. Nah, tadi adanya. Iya. 2 lagi. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran. Sanksi sama nyambung PJOK. Sanksi, betul. Gitu. Karena 10 menit saja. Kemudian membersihkan pensil sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Iya. Baik. Saya mau lihat yang poin 8. Poin ke-8. Poin 8. Boleh tidak? Ini Poin 8 yang mana? ini poin 8. Bukan. Lari mengelilingi Bukan. lapangan. Bukan yang itu loh, Pak Betty. Ini ini Bukan. Kalau dia 9. Bukan. Tadi ada 8 ada Pak Betty, cuma di random day-nya. 3 nama, 3 nama lagi. Belum lagi ya, oh. Tadi Yang tentang apa? yang tentang apa sih tadi yang disangka teh itu teh hukuman padahal itu sanksi. Tadi. Udah sih sebenarnya. Oh, yang telanjang kaki. Oh iya, yang telanjang kaki. Nah, Itu berarti dia mendidik teh. iya betul. Bukan Bu Desi. Ini ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, sinkronisasi. Jadi kalau konsekuensi itu adanya apa tadi stimulus respon tadi, Bu. Apa yang dia perbuat itu berdasarkan apa kesepakatan dilanggarnya. Dia terlambat, maka tulisnya ya seperti ini lagi. Kecuali dia jadi hukuman itu kalau tadi membersihkan WC, menyapu halaman, gitu. Ya. Dan hukuman itu sifatnya tidak mendidik, ya, tidak mendidik, menyakiti menyakiti hati anak aja, gitu, mentalnya. Tapi kalau konsekuensi itu sifatnya netral, ya, sifatnya netral. Kemudian berhubungan dengan apa yang dia langgar juga. Nah, di sini kan terlambat lagi, begitu. Terlambat, begitu. Yang mana Pak Yosef sepertinya satu-satu ya. Ini mah jelas sanksi ya. Kalau ini hukuman, karena kan tidak pakai masker, ujung-ujung di push up, menggantikan kertas tugas teman. Ini sanksi. Yang duduk di pinggir itu tadi. Oh, ya. Meja. Pinggir lapang. Mana ya? Pinggir lapang. Nah, duduk di bangku, duduk di lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Tadi apa ini? Nih, sanksi. Ada sanksi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada saat beristirahat. Suruh dia nggak boleh lari-lari pokoknya tadi. Iya, tidak boleh bermain gitu. Makanya dia telah mencederainya saat bermain. Takutnya si guru piket itu berpikiran takutnya dia mencederai lagi teman-teman yang lainnya. Lebih baik diam dulu, begitu. Tapi duduknya di pinggir lapangan. Ya. Bukan untuk dia berdiri di lapangan gitu. Bukan. Seharian itu enggak. Duduk di bangku di pinggir lapangan. Tidak seharian seperti itu. Tidak ada bahasa harian. Yang di sini bukan pada jam istirahat. Tadinya asumsi Abi tadinya justru asumsi Abi. Lama gitu kan, dengan waktu yang sangat lama seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi kita bisa simpulkan ya kalau hukuman itu tidak mendidik dan diharapkan itu tidak terjadi di kita. Ya, karena apalagi sekarang sudah orang tua pun sudah kritis. Apalagi yang terbaru sekarang sudah masuk ke ketepel, begitu. Nah, betul. Nah, itu yang harus kita hindari. Apalagi sekarang marak sekali
pembakaran sekolah oleh anak didik ya, oleh peserta didik, nah itu harus dihindari. Dan itu pasti adanya budaya sebenarnya, budaya yang kurang positif dari mungkin tadi pemberian hukuman yang tidak mendidik, kemudian keyakinan kelas yang tidak jalan gitu kan, tidak jalan, tidak diimplementasikan, tidak diingatkan. Ini kan Bapak apa ya berpikiran tolak belakang untuk membuat ini kan untuk SD ya Pak ya. Mungkin kan pendekatannya kan beda ketika kita ada di SMP atau SMA. Betul. Balik lagi ke psikolog anak. Nah, lihat ke sana sih, balik lagi ke sana. Makanya ditekankan lagi kita harus sesuai membimbing anak sesuai dengan potensi kodrat alam dan kodrat zamannya yang dimilikinya. Yaitu balik lagi ke psikolog anak dan lain sebagainya. Tidak Indikatornya akan beda. Indikatornya akan beda. Kata mereka pakai dari buku di SD. Luar biasa. Terima kasih Mas. Kalau Diskusinya luar biasa. Calon menteri. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke ini dia posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini adalah istilahnya peran guru dalam mengontrol siswanya. Ada yang menghukum, ada yang membuat rasa bersalah, ada yang jadi teman, pemantau, dan lima manajer. Dan posisi kelima ini yang diharapkan diperani oleh setiap guru, ya, diharapkan. Tapi kembali lagi ke teori kontrol, saya tidak bisa memaksa Bapak Ibu, itu kembali lagi ke dalam motivasi ini. Saya lebih nomor 3 Pak Edi. Nah, kita lihat seperti apa sih bentuk-bentuknya ya. Dan saya ingin diskusi juga nanti ya, sharing-sharing pengalaman. Ini dia. Posisi penghukum nih. Nan, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Sama ibu. Pergi sana ke lapangan basket. Katanya jadinya ada 4 ya. Kebetulan Bu. Pasti. Terus melakukan. Ini posisi membuat merasa bersalah. Seperti apa nih? Nan, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu susah ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Itu membuat merasa bersalah. Nanti kita bahas. Selanjutnya, posisi teman. Nan, Aduh. Sami. Pantas ya udah ke mulut. Sami. Selamat pagi Bu. wah,
sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Posisi pemantau atau monitor. Dan Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Ini hubungannya dengan konsekuensi tadi. Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Iya, betul. Ya, tahu. Jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa taruh alarm saya semalam. Baiklah, Nah, kalau ini, kamu kira-kira posisi sekolah manajer. yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri. Jadi Ya, diajar komunikasi, orang lain yang dilampirnya. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Diajar Bu. berproses Kakak berpikir saya, kembali. Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Bisa membedakan Bapak Ibu? Ya, konsekuensinya tidak ada, tapi lebih membangun kembali agar kalaupun nanti dia melakukan lagi, nah itu baru dia. Tapi konsekuensi pun dengan cara diajak dialog lagi, komunikasi lagi dengan dia. Kira-kira apa sih yang kalau misalkan Bapak atau Ibu ketemu lagi, Anda melakukan pelanggaran seperti itu, coba maunya bagaimana? Begitu, tanya lagi sehingga dia memang pasti tidak akan langsung terang sih, tidak akan langsung terang. Itu butuh proses lagi. Tidak. Jadi lebih ke arah apa? Ini yang harus kalian lakukan seperti ini. Nah, gitu, ya. Seperti itu. Dari diri sendiri munculkan gitu kan. Mereka sudah belajar tentang nilai-nilai kebajikan baik di kelas maupun di rumahnya. Nah, coba gali hal itu.
Mudah-mudahan harapan dari ini tuh namanya segitiga restitusi ya. Ada proses dialog antara guru dan peserta didik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta didik dengan cara melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini merupakan tahapan untuk membantu anak tenang mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Seperti apa kalimatnya nanti di slide berikutnya. Kemudian ada tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Ini merupakan tahapan guru memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Dan yang terakhir, menanyakan kembali keyakinan yang telah disepakatinya agar terus diingat, dan dengan diingat insya Allah tertanam hal-hal positif itu. Nah, inilah bentuk kalimat pertanyaannya. Nah, dan ini pun saya lakukan ketika bertemu dengan peserta didik atau anak-anak yang memang melakukan kesalahan seperti kemarin yang waktu sholat duha seperti itu, mencoba seperti itu. Kemudian mohon maaf ada Helmi, sering saya dengan Helmi seperti itu, dan alhamdulillah sih menurut saya itu ada perubahan yang sangat luar biasa, progres yang sangat luar biasa. Diajak terus, kenapa sih ini bisa kesiangan terus? Makanya begadangnya bagus atau tidak sebenarnya gitu. Terus ngapain begadangnya, ngapain aja, main HP. Kemudian kira-kira kalau begadang terus nantinya ada dampak gak ke Helmi? Ajak terus komunikasi dengan berpikir ya secara tidak langsung juga kita pelatih bernalar kritis dari anak-anak juga seperti itu. Selain menanamkan nilai-nilai positif, juga melatih terus bernalar kritis dari anak-anak seperti itu, agar tidak hanya secara pengetahuan tapi dia langsung terapkan dalam keterampilannya. Seperti itu yang dimaksud dengan restitusi. Nah, ini bentuk dari tadi perbedaan dari 5 ini dulu ya. Nah, ini menstabilkan identitas dengan kata-kata seperti berbuat salah itu tidak apa-apa ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, jadi ajak dari pengalaman kita sendiri juga bisa seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan ada yang kemarin aja yang waktu kasus Dirli dengan Helmi ya. Nah, bagusnya Dirli ketika saya seperti itu langsung dia minta maaf. Saya bilang bagus kamu tidak tidak memukul sampai berkali-kali. Padahal kamu itu bisa kan seperti itu, iya katanya. Tapi bagus nggak kalau gitu? Enggak apa. Terus tindakan yang kamu lakukan apa dong? Minta maaf kan? Langsung hari itu dia pergi ke kelas 1 minta maaf ke Helmi seperti itu. Memang tidak bisa aja itu kebetulan karena pada hari itu juga dan berikutnya bisa melakukan lagi. Tapi dengan cara seperti itu terus ya, dengan terus melakukan dialog komunikasi, insya Allah akan ada perubahan. Yang saya rasakan itu pada Helmi. Ya, tiap hari di dialog dan hampir sekarang tiap hari dia sekolah gitu kan, tidak lagi seminggu 3 kali 2 kali, bahkan dulu makan seminggu 1 kali gitu kan, mohon ibu dan seperti itu. Ajak dialog. Kalau bahasa mungkin pernah dengan Pak Yusuf juga ngobrol one day one student, atau di akhir itu suka diajak sok curhat, sesi curhat. Nah itu sih bilang itu sesi curhat dengan anak-anak, sesi curhat seperti itu. Ada yang ingin berdiskusi tentang posisi kontrol dulu. Tadi mungkin Pak Yosef yang teman tuh saya menarik, bagaimana Pak Yosef? Tidak semua sih Pak, kita juga harus kan tadi ada 5 ya, ada 5 posisi guru gitu. Cuma memang untuk saya pribadi sendiri ada satu waktu di mana saya memposisikan sebagai teman. Nah, kan tidak semua 5 posisi itu, kadang ada kalanya posisi penghubung juga sebenarnya bisa kita lakukan ke anak, tapi memang tidak selalu harus dan memang lebih baik dihindari. Cuman yang memang ketika saya berada di kelas 9 tahun kemarin, bahkan sekarang juga saya mencoba itu memang memposisikan sebagai teman. Ketika ya ada bahasa ketika ada anak yang misalkan tiba-tiba dia murung, itu kan saya memposisikan, tidak mungkin saya memposisikan sebagai manajer, nggak mungkin kan. Tapi justru saya memposisikan sebagai teman supaya bagaimana caranya, ini nggak tahu benar atau salah ya, tapi saya memposisikan sebagai teman karena di sana saya bagaimana caranya si anak yang murung itu bisa
alasannya si anak kok bisa murung, atau misalkan kayak Restu gitu, saya dekatin gitu, Restu kenapa kok hari ini nggak sekolah gitu kan, hari ini nggak sekolah. Iya Pak, aku katanya malu, ternyata malu kayak kerja sama Ca gitu, ternyata keluar tuh kata-kata itu dan sinkron dengan neneknya yang bilang bahwa Restu tidak sekolah itu bukan tanpa alasan, karena memang tidak pede di sekolahnya gitu. Ya memang saya pernah diposisikan sebagai teman gitu, mungkin bisa dibilang sering dibilang posisikan kepada Tuhan, karena memang bagi saya gitu kan, anak kelas 5 itu kan masa transisi mau balik gitu kan, kayak tadi pas dukur gitu, saya kan bukan tadi kemarin terkait dengan adus Bu, ternyata pas ketika saya memposisikan itu banyak anak laki-laki yang maaf ya, yang sudah tahu terkait ayo maaf gitu. Otomatis kan saya harus lebih dalam masuk ke anak gitu. Gak mungkin saya lebih dalam sebagai penghukum, gak mungkin saya coba memposisikan itu seperti itu. Tapi tidak selalu harus seperti itu. Ya, sepakat dengan Pak Yosef seperti itu. Memang ketika kita mengawali untuk pendekatan dengan anak, alangkah baiknya kita posisikan dengan teman dulu, karena dengan masuk ke dunia anak itu akan lebih terbuka anak pun. Nah, posisi sebagai manajer ini kapan dilakukan? Ketika anak itu mencoba menyimpang dari keyakinan itu. Coba aja jadi ditanya lagi dengan pendekatan seperti itu, pertanyaan-pertanyaan yang tadi seperti itu. Nah, begitu Bapak Ibu. Ya, jadi tidak harus kita menyesuaikan sebagai manajer terus, tidak. Memang kembali lagi kepada kondisional kita, situasional kita ya. Firly, silakan masuk. Silakan masuk. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Oke, Firly, Bapak mau bertanya. Apa yang serangan tadi terhadap Nabila yang kamu alami tadi? Mengapa kamu lakukan hal itu? Ya, baik. Tentu kamu pasti kesal. Kamu juga pasti akan kesal ketika kamu belajar. Maka kamu tahu berbuat usil kepada kamu ketika belajar tidak memancing emosinya. Kemudian dia berkata-kata kotor jadinya. Nah, sekarang kamu dalam masalah kan? Apakah kamu tahu mengeluarkan kata-kata tidak baik atau itu hal yang tidak baik di orang lain? Tahu, Kak. Nah, itu pun pasti kamu merasa senang ketika teman kamu merasa kesal, marah, dan tidak ingin mengungkit terus kesalahanmu. Kita bersama-sama berpikir. Tapi kamu tahu tidak, hal itu adalah hal yang menyakiti orang lainnya. Kamu ada sekarang. Mari kita bicarakan kembali keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang dihargai oleh teman kamu. Ketika kamu saja ya kan, pilih tahu. Nah, sekarang kita ingat hal mana yang kembali tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Coba sebutkan sih apa yang kamu ketahui. Kamu melihat dengan detail keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Tapi apakah dengan mengganggu teman itu merupakan hal baik? Dan kita bersikap baik. Kamu sebenarnya ingin menjadi orang seperti apa sih? Ingat betul keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Nah, sekarang apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru? Baiklah, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Tidak, saya akan minta maaf Apa sih yang akan kamu lakukan? berjanji untuk minta maaf. Baik, minta maaf itu mudah, tapi kalau kamu depannya lagi bagaimana? Saya berjanji supaya menjadi saksi yang Baik, pegang janjimu sendiri ya. Dan jangan sampai baiklah, Pak Febi sangat menghargai komitmen kamu berbuat kebaikan. Kamu tetap semangat dalam berbuat kebaikan. Kamu tunggu di luar. Firly, sini nak dulu dengan Nabila. Nanti setelah lebih baik dengan Nabila, Pak Febi ingin kalian saling memaafkan tentang kejadian tadi. baik dan suka minta maaf. Coba Pak. Firly, silakan masuk. Baik, jadi dari semua tadi materi yang tadi mengenai yang pertama adalah paradigma baru, perubahan paradigma baru, kemudian tentang teori kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan juga kayak pembuatan keyakinan kelas, dan yang terakhir tadi restitusi. Ya, nah itu semua yang paling pentingnya dalam menciptakan budaya positif adalah perlunya tindakan konsisten dan kolaboratif antar warga sekolah, juga dengan orang tua peserta didik untuk mendukung tumbuhnya budaya positif yang berkelanjutan. Itu sih Bapak Ibu ya. Saya harapkan kita semua, utamanya di lingkungan sekolah kita, bisa terciptanya budaya positif dengan tadi setidaknya hal-hal kecil dulu ya.
Kita tidak bisa merubah langsung ke hal besar, tapi hal kecil dari kelas-kelas kita aja dulu, dari kelas kita. Saya juga seperti itu. Mudah-mudahan dari kelas bisa mempermaruh ke kelas-kelas lain dan berkolaborasi menjadi budaya positif di sekolah kita. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Cukup. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Dapat diimplementasikan yang baiknya, yang buruknya buang jauh-jauh Bapak Ibu. Itu saja, kita akhiri dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.